berapa banyak orang yang jatuh korban gara-gara orang nge-BM di atas mobil besar? Berapa banyak anak-anak yang kepalanya pecah hancur? Berapa banyak yang tubuhnya terurai-burai gara-gara mereka memaksakan untuk menaik mobil besar sehingga meninggal dunia? Kajian yang kemarin dan pas dengan kajian yang tadi disampaikan oleh Ibraki terkait dengan adab. Adab ini suatu yang penting. Man laysa lahul adab fahuwa dub. Siapa orang yang enggak punya adab itu sama enggak jauh beda dengan yang namanya seekor beruang, kata Habib Abdurrahman ibn Muhammad As-Saqqaf. Man laysa lahul adab fahuwa dub. Siapa orang enggak punya adab, maka dia enggak jauh beda dengan yang namanya beruang. Nah, enggak punya akhlak. Tadi kata Habib Raki sampaikan di majlis datangnya baik, pakai kopiah dan lain sebagainya. Datang dari rumah niatnya bagus, datang dari rumah niatnya benar, tapi sudah sampai majlis enggak nyampe, malah nongkrong di pinggir jalan sambil merokok, sambil lain sebagainya. Sampai seperti malam Kamis kemarin dikasih tahu sama orang-orang sekitar, dia malah berontak, dia marah-marah. Yang jadi dampak yaitu kita semuanya. Yang jadi dampak adalah kita yang hadir, kita yang benar-benar niat ngaji. Jadi omongan dan jadi bahan gunjingan. Nah, makanya saya sering sampaikan, bagi yang hadir majlis taklim, yang pakai knalpotnya racing didorong ketika ditanjakan, yang pakai atau jalan kaki maka dengan rapi, dengan tertib, dengan baik. Jangan teriak-teriak kayak orang yang enggak punya adab. Jangan teriak-teriak kayak orang yang enggak punya akhlak. Yang membedakan kita semua dengan mereka adalah akhlak. Anak majlis taklim, orang yang hadir majlis taklim, mereka yang pakai akhlak, mereka yang pakai adab. Nah, para ulama kita, mereka sudah mengatur, menjelaskan bagaimana adab kepada yang lebih muda, bagaimana adab kepada yang lebih tua, bagaimana adab kepada orang lebih mulia, bagaimana adab kepada orang berilmu, bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab kepada sesama. Semua sudah diajarkan dalam agama Islam. Bahkan dikatakan dalam bab sekarang adalah adab kepada seseorang yang lebih tua daripada kita. Dikatakan Al-Habib Abdul Rasul Al-Habib beliau mengatakan, inna man wagara syekhan liyadallahu lahu man yuwagiruh. Siapa orang yang berbuat baik kepada orang yang lebih tua daripada dirinya, dia lebih berakhlak, dia lebih mengutamakan, dia lebih mencontohkan yang baik, memuliakannya dengan karena faktor umurnya. Mungkin dia sudah tua dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia nanti di masa yang akan datang seseorang yang akan memuliakannya juga. Jadi kalau dia melakukan kebaikan kepada orang lebih tua, Allah akan utus kelak seseorang yang akan melakukan kebaikan kepada kita saat kita sudah tua. Kalau misalkan posisinya dibalik, kita yang anak-anak muda datang majlis taklim, pulang majlis taklim, kemudian kita tadi menyampaikan melempar supir truk lah, atau misalkan bersorak-sorai, atau mungkin kita teriak-teriak dengan kalimat-kalimat yang kotor. Pertanyaannya, kalau kita suatu saat umur kita sudah sama seperti itu, kemudian kita lagi bawa mobil, tiba-tiba mobil kita dilempar oleh orang lain, kira-kira kita bakal marah apa tidak? Itu yang mereka alamin. Sudah mereka keluar untuk mencari ma'isyah, mereka keluar untuk mencari nafkah, mereka keluar untuk menghidupi anak istrinya. Ketika sampai di jalan, mereka dilema, mau ditaikin mobilnya besar, enggak dikasih ini santri menurut mereka. Tapi ketika mereka sudah tidak memberikan, Anda keluar kata-kata yang kasar, apalagi sampai mengamuk, apalagi kalau sampai wa'iyadzubillah. Sudah berapa banyak orang yang jatuh korban gara-gara orang nge-BM di atas mobil besar? Berapa banyak anak-anak yang kepalanya pecah hancur? Berapa banyak yang tubuhnya terurai-burai gara-gara mereka memaksakan untuk menaik mobil besar sehingga meninggal dunia? Nah, kira-kira kalau misalkan sudah kecelakaan terjadi, yang disalahkan bukan kitanya, tetapi yang bawa mobilnya atau yang memiliki kendaraannya. Jadi serba salah. Pakai adab. Nah, kalau kita mau dihargai di masa yang akan datang, mau dihormati di masa yang akan datang, maka kita lakukan yang baik. Pastinya kita selalu ketika kita menjalankan akhlak yang baik, menjalankan adab yang baik, niatkan, ya Rabb, saya kepingin didapatkan hal yang sama. Kalau saya tua, saya ingin dapat kemuliaan dari orang-orang lebih muda, ingin dihargai orang lebih muda, ya kan? Kalau misalkan ada kita sudah tua, mungkin kita tidak dihargai. Oh, mungkin juga karena kita dulu tidak menghargai yang lebih tua. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai hukum tersebut lebih enak.
Kalau ada orang memuliakan kita, anggap mungkin dia memuliakan karena husnudzonnya terlalu tinggi. Kalau orang misalkan tidak memuliakan kita, mungkin kita anggap juga mungkin dulu saya pernah melakukan hal yang sama sehingga mungkin ini sebagai balasannya. Jadi tenang hidup kita, nggak